the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Wow, donat. Oh, cuci tanganmu dulu. Cuci tangan, cuci tangan. Setelah bermain, cuci tanganmu. Lihat tangan kecilmu, ada kumannya. Setelah bermain, cuci tanganmu. Ku cuci tangan, cuci tangan. Ku gosok tanganku, banyak gelembung. Ku cuci tangan kecilku, pergilah kuman. Keringkan tangan dengan handuk dan selesai. Hacu! Oh, ah? Hacu! Cuci tangan, cuci tangan. Setelah bersih, cuci tanganmu. Lihat tangan kecilmu, ada kumannya. Setelah bersin, cuci tanganmu. Ku cuci tangan, cuci tangan. Ku gosok tanganku, banyak gelembung. Ku cuci tangan kecilku, pergilah kuman. Keringkan tangan dengan handuk dan selesai. Oh, hah? Cuci tangan, cuci tangan. Sebelum kamu makan, cuci tanganmu. Lihat tangan kecilmu, ada kumannya. Sebelum kamu makan, cuci tanganmu. Ku cuci tangan, cuci tangan. Ku gosok tanganku, banyak gelembung. Ku cuci tangan kecilku, pergilah kuman. Keringkan tangan dengan handuk dan selesai. Ayah, cuci tangan dulu. Oh, baiklah. Oh, oh, Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, pada saat ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji, melompat, bergembira bersama-sama. Nah, adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan belum? Kalau sudah siap, yuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita siapkan tubuh kita. Semangat, semangat, semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat puji dan mengatakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
bersemangat, kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Sama-sama kita mau beri tepuk tangan buat kita. Haleluya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan pikiran. Kita mau fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Mari lipat tangannya, kita mau berdoa. Nanti Kak Kila bawa kita dalam doa firman Tuhan. Adik-adik kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang paling mengerti kami, Tuhan yang paling peduli kami. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mendengar, untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Kak Novik percaya semua adik-adik bersama dengan mama, papa, oma, opa, semuanya dalam keadaan baik, sehat, kuat, karena Tuhan melindungi kita, karena Tuhan menyertai kita. Oke adik-adik, amin? Amin ya. Nah, tadi adik-adik sudah
sudah memuji, sudah menyembah, sudah bersorak untuk Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, di bulan-bulan ini, di bulan-bulan terakhir ini, kita banyak belajar mengenai buah-buah roh yang ada di Alkitab. Kak Novi percaya adik-adik tentunya dan pasti sudah menghafal di luar kepala ada berapa buah roh yang ada di Alkitab. Tapi Kak Novi mau ingatkan kembali, ada 9 buah roh yang ada di Alkitab, terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri adik-adik. Tapi hari ini kita belajar khusus mengenai, bukan hari ini, di bulan ini, bulan 10 kita belajar mengenai kemurahan dan kebaikan adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik memperhatikan di minggu-minggu yang kemarin atau di bulan-bulan yang 2 minggu yang kemarin, adik-adik perhatikan dan adik-adik mencatat, pasti adik-adik sudah mengetahui apa itu kemurahan, apa itu kebaikan adik-adik. Nah, menurut Kak, firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rio, kemurahan itu lebih bersifat, lebih kepada sifat kita. Contohnya, Kak Novi orangnya punya sifat pemaaf. Kak Novi suka menolong. Kak Novi sifatnya baik hati. Kak Novi sifatnya suka memberi. Kak Novi panjang sabar. Itu adalah sifat adik-adik. Sementara kebaikan itu lebih kepada tindakan kita, lebih kepada aksi kita adik-adik. Contohnya Kak Novi mempunyai 2 buah coklat. Ini contoh ya adik-adik, ini coklat. Kak Novi punya 2 buah coklat. Nah, tapi Kak Santi nggak punya coklat adik-adik. Karena Kak Novi punya kebaikan, akhirnya Kak Novi bagi coklatnya 1 ke Kak Santi. Jadi Kak Novi punya 1, Kak Santi punya 1. Itulah tindakannya Kak Novi karena kebaikannya Kak Novi. Jadi kebaikan itu lebih kepada tindakan kita, lebih kepada aksi kita adik-adik. Oke? Kak Novi kira sampai di sini adik-adik bisa mengerti ya adik-adik. Jadi kemurahan lebih kepada sikap atau sifat kita, sementara kebaikan lebih kepada tindakan kita adik-adik. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai kemurahan dan kebaikan ini. Perbedaan antara kemurahan dan kebaikan adik-adik. Nah, menurut adik-adik perbedaan antara kemurahan dan kebaikan itu apa ya? Perbedaan antara kemurahan dan kebaikan. Wah, kayaknya hampir sama ya. Di mana kemurahan ada kebaikan. Hampir sama ya adik-adik, kemurahan dan kebaikan itu. Tapi adik-adik, kalau adik-adik melihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu ada perbedaan yang khas antara kebaikan dan kemurahan adik-adik. Nah, kebaikan berasal dari bahasa Yunani yang artinya semangat akan kebenaran, keadilan, serta membenci kejahatan yang dapat terungkap dalam perbuatan baik atau dalam menegur atau memperbaiki kejahatan. Jadi berasal dari bahasa Yunani, kebaikan itu berasal dari bahasa Yunani yaitu agathosune yang berarti semangat akan kebenaran. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, kebaikan atau agathosune itu mengandung unsur marah demi disiplin. Mengandung unsur marah demi disiplin. Itulah kebaikan. Kebaikan mengandung unsur marah demi disiplin atau perbaikan. Contohnya adik-adik,
Contohnya mari kita baca di dalam kitab Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 adik-adik. Buka Alkitabnya ya. Di sini judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 12 kita baca sama-sama. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Jadi orang-orang ahli-ahli Taurat ini sangat jengkel sama Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab ini, suatu kali Yesus sampai ke bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah. Tapi Tuhan Yesus mendapatkan di bait Allah mereka berdagang, mereka berjual beli di dalam bait Allah itu. Nah, adik-adik, ini Kak Novi mau tanya nih adik-adik. Adik-adik di sini siapa yang pernah pergi ke pasar? Entah di pasar tradisional, entah di pasar yang di samping rumah adik-adik mungkin, atau di pasar baru di sini. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah ke pasar, pasti di pasar itu orangnya sangat banyak, ramai. Ada berbagai macam barang yang dijual. Ada yang jual baju, ada yang jual sayur, ada yang jual daging-dagingan, daging sapi, daging ayam, banyak daging. Ada yang jual ikan. Pokoknya di pasar itu kayaknya sangat ribut, kacau. Nah, Tuhan Yesus melihat itu yang terjadi di bait Allah. Di dalam cerita ini adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus di ayat yang 12, ia membalikan meja penukar uang dan bangku pedagang merpati. Tuhan Yesus marah. Semua bangku-bangku, meja-meja yang ada di situ, semua dia balikan semua, dihancurkan semua binatang-binatang yang kalau adik-adik nonton ya di filmnya, ada domba yang dikurung, merpati yang dikurung, semua dia lepaskan. Dia mengusir semua pedagang-pedagang yang ada di bait Allah itu. Karena Yesus berkata di ayat yang ke-13, ada tertulis, rumahku ini akan disebut rumah doa, bukan rumahku ini akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, rumahnya Tuhan, bait Allah, itu untuk rumah doa, untuk beribadah, bukan untuk jualan, bukan untuk tempat ribut-ribut sembarangan adik-adik. Nah, sama dengan kita adik-adik, mungkin bait Allahnya kita sekarang ini adalah gereja. Mungkin adik-adik juga tidak beribadah di gereja sekarang ini. Adik-adik beribadah di rumah masing-masing. Tapi ingat, di mana adik-adik beribadah itu adalah bait Allah adik-adik. Jadi ketika adik-adik ketika adik-adik beribadah harus dengan sungguh-sungguh, dengan menghormati Tuhan. Karena Tuhan Yesus marah kalau adik-adik beribadah dengan tidak sungguh-sungguh adik-adik. Nah, bait Allah itu berbicara tentang gereja. Bait Allah juga berbicara tentang diri kita, hidup kita, tubuh kita. Nah, kita harus menjaga bait Allah yang ada di dalam diri kita, karena kita adalah ciptaannya Tuhan, supaya Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita adik-adik. Nah, lewat cerita ini kita boleh melihat kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus melakukan kebaikan, mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah untuk mendisiplinkan mereka
bahwa bait Allah itu bukan untuk tempat jualan, melainkan tempat untuk beribadah. Nah, sampai di sini kira-kira adik-adik mengerti ya, kebaikan itu mengandung unsur marah untuk mendisiplinkan. Jadi Tuhan Yesus marah mendisiplinkan mereka, itulah kebaikannya Tuhan Yesus adik-adik. Jadi contoh buat kita. Nah, contoh lain kalau mungkin adik-adik di rumah. Sekarang adik-adik banyak waktunya di rumah, belajar dari rumah, main di rumah, menonton di rumah, dan apa-apa semuanya dari rumah. Nah, tapi orang tua atau mama papa kasih batas waktu kepada adik-adik. Kayak jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu belajar, jam 12 siang sampai jam 3 itu istirahat, jam 3 sore sampai jam 5 itu main, terus mandi. Nah, adik-adik dikasih waktu untuk nonton jam 7 sampai jam 8 malam. Tapi ketika adik-adik melanggar jam sampai jam 8 malam ini untuk menonton, adik-adik sudah kebablasan dan sudah jam 8 lewat, otomatis mungkin orang tua akan marah kepada kita. Tapi adik-adik itu untuk kebaikan kita, untuk mendisiplinkan kita supaya kita memperhatikan waktu kita untuk menonton adik-adik. Jadi kita tidak berlarut-larut dalam menonton. Itu contohnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kebaikan mengandung unsur mendisiplinkan supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Oke adik-adik, itulah pengertian dari kebaikan. Sedangkan kemurahan itu adalah kemurahan atau Christotes dalam bahasa Yunani hanya berarti menolong tanpa ada unsur mendisiplinkan atau perbaikan. Jadi kemurahan itu berarti menolong, tapi bukan untuk mendisiplinkan adik-adik, bukan untuk kebaikan kita. Jadi begini adik, contohnya begini. Suatu kali ada seorang anak namanya Nino. Nino ini sedang duduk santai di dalam mobil adik-adik. Dalam perjalanannya, tentunya dia bersama papanya dong, papanya mungkin yang supir kan. Nah, dia duduk santai, sementara duduk santai menikmati jalan yang panjang. Pas di lampu merah, ada seorang anak pengemis. Dia datang menghampiri Nino. Dia minta duit kepada Nino. Kira-kira apa yang Nino lakukan? Karena Nino mempunyai kemurahan hati, akhirnya dia membagikan duit kepada pengemis itu. Itulah dinamakan kemurahan hatinya Nino. Nah, Nino memberikan duit kepada pengemis ini bukan untuk mendisiplinkan pengemis ini, tapi karena Nino punya kemurahan hati. Bagaimana adik-adik? Kira-kira mengerti nggak sampai sini? Jadi kemurahan itu menolong, mengandung unsur menolong, tapi bukan untuk mendisiplinkan. Nino memberi, tapi bukan untuk mendisiplinkan pengemis ini untuk menjadi pengemis yang lebih baik lagi, bukan, tapi karena kemurahan hatinya Nino. Sedangkan kebaikan itu mengandung unsur marah, tapi untuk mendisiplinkan. Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang berdagangan di bait Allah supaya mereka lebih disiplin. Bait Allah ini bukan untuk tempat penjual, tapi untuk tempat beribadah kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di situ firman Tuhan yang kakak. Jadi menurut Kak Novi, kebaikan dan kemurahan ini memang berbeda adik-adik. Dua hal yang beda kalau kita dengar penjelasan tadi. Tapi adik-adik, kebaikan dan kemurahan ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Di mana ada kemurahan, pasti di situ ada kebaikan. Di mana ada kebaikan, pasti di situ ada kemurahan. Nah, Tuhan mau kita mempunyai sikap yang murah hati, kita mempunyai kebaikan. Karena di mana kita mempunyai kemurahan hati dan kebaikan, kita boleh menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Kita menyalurkan kebaikan kita kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita adik-adik.
kiranya adik-adik boleh mengerti apa yang Kak Novi sampaikan hari ini. Jadi ingat, kebaikan itu mengandung unsur marah untuk mendisiplinkan orang, untuk mendisiplinkan kita, untuk memperbaiki diri kita. Itulah kebaikan. Sedangkan kemurahan itu untuk menolong tapi tanpa untuk memperbaiki orang yang kita tolong. Jadi itulah adik-adik. Tapi biarlah kita mempunyai dua sifat ini ya. Karena kita sebagai anak Tuhan tentunya kita harus mempunyai kemurahan, kita juga harus mempunyai kebaikan. Karena lewat itu semua kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, biar Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami anak-anak-Mu, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami dengar, biar kami mempunyai kemurahan hati, kami mempunyai kebaikan Tuhan. Lewat kebaikan yang kami miliki Tuhan, kami boleh membagikannya Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, Tuhan berkati sekolah mereka, apa yang mereka lakukan Engkau buat berhasil. Cita-cita mereka biar mereka boleh menggapainya Tuhan. Tuhan berkati orang tua, mama papa, dimanapun berada, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat oma opa yang ada di Singapura Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam pengembalaan, Tuhan berkati, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga buat semua pengerja-pengerja aktivis di gereja kami Tuhan. Tuhan berkati buat seluruh jemaat Tuhan. Apapun menjadi pergumulan hidup masing-masing, Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati bangsa kami Indonesia, biar cepat dipulihkan daripada virus corona, daripada semua masalah yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way